Shalom, selamat pagi. Sidang doa pagi yang kami kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena pertolongan Tuhan pada pagi ini, kita ada di dalam kasih dan kuasa-Nya. Mari kita akan buka di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami serahkan dalam tangan-Mu buat kehidupan kami yang sudah ada saat ini dalam perlindungan kasih dan kuasa-Mu. Terima kasih buat pertolongan dan penyertaan Tuhan. Kami mau memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, tolong kami. Terima kasih semua yang telah Tuhan berikan di dalam hidup kami. Kami memuliakan nama-Mu. Kami buka di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus ibadah kami pagi ini. Haleluya. Tuhan baik, Tuhan selalu memimpin kami dan menyertai kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Penyertaan-Mu Tuhan sempurna di dalam kehidupan kami. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Anugerah-Mu, haleluya. Anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Anugerah-Mu Tuhan, anugerah-Mu, anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku.
bagiku. Haleluya, anugerah-Mu, anugerah-Mu, haleluya, semua karena anugerah. Anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Kasih dan sayang-Mu, sumber kekuat. Kasih dan sayang-Mu, sumber. Haleluya, kasih sayang-Mu, sumber kekuatan dalam hidup kami. Kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan. Anugerah-Mu Tuhan, kasih sayang-Mu Tuhan Yesus. Anugerah Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Pujilah Tuhan, kasih sayang-Mu ada di dalam kehidupan kami. Dan Tuhan Yesus dipermuliakan di dalam kehidupan kami. Kami hidup oleh karena anugerah-Mu, oleh karena pertolongan-Mu di dalam kehidupan kami. Ku hidup karena anugerah-Mu, tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalan-Mu. Yesus, pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup.
Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama aku hidup. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama aku hidup. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama aku hidup. Engkau alasan selama aku hidup. Engkau alasan selama aku hidup. Haleluya, haleluya, haleluya. Kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Kau sungguh indah tiada taranya,
sungguh menakjubkan. Sungguh ajaib tuh dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau, ku kagum akan Engkau, ku kagum akan Engkau. Terima kasih Tuhan. Inilah kekaguman kami akan Engkau ya Tuhan Yesus, Allah yang menyelamatkan kami, Tuhan yang selalu peduli, Tuhan yang selalu mengerti di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hidup kami dalam tangan-Mu. Biar hari ini hidup oleh karena firman Tuhan, dan berkati buat firman-Mu di dalam kehidupan kami. Pada pagi ini kami hidup bukan oleh karena kuat gagah kami hidup oleh karena firman Tuhan yang berbicara dan kami lakukan dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini saya berikan sebuah judul, ketika keadilan tampak terlambat. Dan teks firman Tuhan saya ambil dari 2 Raja-Raja pasal 8 ayat 20 sampai dengan pasal 9 ayat 13. Bapak Ibu bisa membuka di Alkitabnya masing-masing. Nah, Bapak Ibu kasih Tuhan, pagi ini mari kita mulai dengan satu pertanyaan sederhana. Pernahkah kita merasa seperti ini? Kok yang jahat malah bebas dan yang jujur malah menderita? Kadang kita melihat orang yang curang itu justru naik pangkat, yang suka menipu malah kaya, sementara orang yang mau hidup benar banyak masalah, orang yang mau jujur justru ajur. Kalau begitu mungkin kita akan tanya begini, di manakah keadilan Tuhan jika hal ini terjadi? Nah, saudara, jawabannya ada di kisah ini, bahwa Tuhan itu tidak tidur, Gusti mboten sare. Ia menegakkan keadilan pada waktunya dan menggenapi setiap firman-Nya. Yang pertama kita melihat di sini Bapak kasih Tuhan, bahwa sebenarnya Allah itu tidak lupa loh, tidak pernah lupa untuk menegakkan keadilannya. Dalam 2 Raja-Raja pasal 9 ayat 7 mengatakan, engkau harus membinasakan seisi rumah tuanmu Ahab, supaya aku membalaskan darah
hamba-hambaku para nabi. Saudara, di sini kita melihat bahwa Tuhan memerintahkan Yehu untuk menghukum keluarga Ahab yang jahat. Coba bayangkan ya. Sudah bertahun-tahun sejak Ahab dan Isabel membunuh nabi Tuhan. Orang mungkin berpikir begini, kenapa sih Tuhan itu kok diam saja? Ini nabimu loh Tuhan, nabi Tuhan dibunuh oleh orang yang jahat, Tuhan kok diam saja? Tapi ternyata tidak seperti itu. Bukan Tuhan diam, tapi Tuhan menunggu waktu yang tepat. Jadi ketika kita melihat, enak yo jadi wong gak jujur, enak yo jadi wong jahat, ternyata buktinya mereka kaya, buktinya mereka dapat menikmati kekayaan, dapat healing kemana yang mereka mau, sementara kita yang hidup jujur, yang hidup benar, justru kita makin hari bukan bisa healing, tapi semakin hari semakin kepala kita jadi pening. Mungkin kita pernah bertanya-tanya seperti itu, Bapak kasih Tuhan. Tapi sekali lagi, bukan Tuhan diam. Ini Tuhan hanya menunggu waktu yang tepat. Nah, bagi Bapak Ibu yang mengerti dengan pertanian, ketika ada seorang petani, mungkin dia tanam padi atau tanam jagung. Selesai tanam, kalau tanam jagung itu biasanya kan ada pakai tongkat diruncingi, ditusuk, kemudian biji jagung dimasukkan dan ditunggu dalam beberapa hari, maka biji itu akan tumbuh, benih itu akan tumbuh dan tumbuh tunas baru. Dan biasanya Bapak Ibu, ketika benih jagung ini tumbuh tunas baru, itu yang tumbuh bukan cuman jagung, tapi juga kadang ada rumput-rumput liar seperti ilalang, ada juga rumput-rumput yang kecil-kecil itu ya, yang mirip dengan bayem atau apa itu tumbuh. Mungkin orang-orang menyebutnya apa itu, gulma atau apa gitu loh, yang jelas rumput-rumput liar. Nah, ketika rumput ini tumbuh bersamaan dengan bertumbuhnya benih jagung, seorang petani yang baik, yang mengerti, dia nggak akan langsung cabut itu rumput. Kenapa? Karena ketika rumput itu langsung dicabut, maka kemungkinan besar seorang petani itu nggak akan bisa panen, bisa gagal panen. Kenapa? Benihnya ikut tercabut, benihnya rusak. Sehingga supaya bisa panen, petani akan membiarkan benih itu tumbuh terlebih dahulu sampai pada waktunya tiba, barulah rumput itu dicabut dan dibakar. Begitu juga dengan Tuhan. Tuhan nggak tergesa-gesa, Tuhan nggak pingin cepat-cepat, Tuhan nggak cepat-cepat seperti yang ada di dalam pikiran kita. Ketika Tuhan melakukan sesuatu, Tuhan bertindak, itu pasti Tuhan bertindak pada waktu yang sempurna. Bukan lagi pada waktu yang baik, tapi tindakan yang dilakukan oleh Tuhan itu pada waktu yang tepat, pada waktu yang sempurna. Seperti seorang petani yang memang mengerti kapan waktunya untuk cabut rumput, kapan waktunya untuk membiarkan rumput itu tumbuh. Semua itu ada di dalam kendalinya Tuhan. Nah, Bapak Ibu kasih Tuhan, keadilan Tuhan mungkin kelihatannya tertunda, tapi tidak pernah batal. Sekali lagi harus kita ingat baik-baik bahwa keadilan Tuhan mungkin tertunda, tapi tidak pernah batal. Jadi hari-hari ini Bapak Ibu kasih Tuhan, sudah kita berada di penghujung tahun 2025, kita sudah berada di bulan yang ke-12, hari yang ke-18 gitu ya. Kalau seandainya ya kita sedang mengalami ketidakadilan, disalahpahami oleh orang, mungkin juga dilupakan atau juga diperlakukan tidak adil, percayalah bahwa Tuhan
itu nggak tidur, Gusti itu mboten sare. Tidak, tapi Tuhan sedang bekerja di balik layar. Dan keadilannya sedang berjalan menuju waktunya Tuhan, bukan waktu kita. Jadi Bapak Ibu kasih Tuhan, sekali lagi mungkin ketika kita mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan dengan diri kita, ketidakadilan, disalahpahami, dilupakan, atau diperlakukan tidak adil, kita merasa waduh 2025 sudah hampir habis, tapi kenapa semua ini masih seperti ini? Saya sudah berdoa sekian lama, tapi Tuhan sepertinya diam saja. Tidak, Bapak kasih Tuhan. Bukan Tuhan sedang diam, tapi Tuhan sedang bekerja di balik layar dan keadilannya sedang berjalan menuju waktunya. Dan bagian yang kedua pada pagi hari ini kita mendapati bahwa Allah menggenapi setiap firman dan janjinya. Dalam 2 Raja-Raja 9 ayat 10 katakan, anjing akan memakan Isabel di tanah Yesreel. Anjing akan memakan Isabel. Oke, memang satu perempuan ini benar-benar membuat kita sebel sesuai dengan namanya. Bapak Ibu, ini nubuat Elia itu sudah puluhan tahun sebelumnya. Sudah puluhan tahun nubuat itu disampaikan oleh Elia. Tetapi Bapak kasih Tuhan, kelihatannya waduh Tuhan kok diem ya, waduh kok Tuhan gak menjawab ya, kok Tuhan membiarkan. Ini ternyata kok Isabel ini tetap menjadi perempuan yang menyebalkan gitu ya. Nah sekarang ketika kita melihat di sini, ternyata benar-benar bahwa Tuhan itu menggenapi setiap firman dan janjinya. Allah genapi melalui kehidupan Yehu. Firman Tuhan itu tidak pernah gagal. Firman Tuhan tidak pernah gagal. Yang diucapkannya itu pasti terjadi, cepat atau lambat, bahwa firman Tuhan itu tidak pernah gagal. Bapak Ibu, pada pagi hari ini saya ingat dengan sebuah video yang ada di platform sosial media. Jadi ada seorang anak kecil naik itu loh. Saya sendiri kalau naik itu juga bisa teriak-teriak. Yang kapal kadang itu naik ke atas gini terus mundur lagi nungging itu, teriak-teriak. Ketika dia teriak, dia sebutkan, wah Tuhan Yesus, aku ini orang gitu ya, sebutkan agamanya. Tapi setelah menyebutkan agamanya, dia dalam ketakutannya, dia dalam keadaan takut itu, waduh, dia teriak-teriak, Tuhan Yesus tolong aku, Yesus tolong aku, Yesus aku mau menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan seterusnya teriak-teriak. Yang diteriaki itu bukan Allahnya yang dia sembah di agamanya, tapi Tuhan Yesus. Terus teriak-teriak minta tolong pada Tuhan Yesus. Nah, dari video ini saya mendapatkan satu pelajaran penting begini. Ya saya ini kok sudah sekian lama melakukan firman Tuhan, supaya saya membagikan firman Tuhan, nginjili orang, kok yang tak injili kok ya begitu-begitu terus. Firman Tuhan sudah disampaikan kok wong gak berubah-berubah gitu. Kok orang gak berubah-berubah. Tapi ternyata ketika kita memperhatikan, saya pribadi memperhatikan video ini, oh ya ternyata mungkin secara manusia ketika aku menyampaikan kebenaran firman Tuhan, orang itu kelihatannya menolak, tidak menerima, menolak Yesus bla bla dan lain sebagainya. Tapi ternyata dalam keadaan ketakutan, yang dipanggil-panggil itu cuman Tuhan Yesus. Berarti itu yang ada di dalam hatinya memang Yesus. Artinya apa? Bahwa seperti janji firman Tuhan, bahwa firman yang keluar itu tidak pernah kembali dengan sia-sia. Itu bekerja terus. Nah Tuhan itu menepati janjinya juga di situ juga gitu. Nah bagian ini pun sama gitu. Bagian ini pun sama. Kelihatannya ini nubuatan nih sudah bertahun-tahun yang lalu dinubuatkan oleh Elia puluhan tahun, tapi kok nggak digenap-genapi.
Dan ternyata janji Allah itu digenapi pada kehidupan Yehu. Ini membuktikan bahwa firman Tuhan itu nggak pernah gagal. Jadi yang diucapkan Tuhan itu pasti terjadi, cepat atau lambat. Cepat atau lambat itu bukan karena waktunya Tuhan, tapi itu waktu kita. Menurut kita, aduh cek suwene yo Tuhan nolong aku, aduh cek suwene yo gitu loh. Makanya nggak heran orang-orang yang di sana, di kampung halaman saya yang sering saya sebutkan bahwa saya itu berasal dari Turki, impor dari Turki, Turen Kidul. Jadi orang-orang di sana itu gini ya, mereka itu percaya bahwa Yesus itu bisa menolong. Mereka percaya bahwa Yesus bisa menyembuhkan. Tapi mereka juga percaya bahwa ada yang lain juga bisa menyembuhkan. Contohnya siapa? Dukun. Mangkane bene cepet cespleng doane segera dijawab sama Tuhan. Mereka selain berdoa juga datang kepada dukun. Kalau sudah datang kepada dukun, diberikan air yang nah, habis itu minum air dari dukun dengan mengatakan dalam nama Yesus supaya cepat sembuh. Nah, ini saya minum bukan air dari dukun, tapi karena memang saya haus, jadi saya minum. Ya. Bapak Ibu kasih Tuhan, Tuhan itu menolong tepat waktu. Jangan menggunakan otak dan pikiran kita, jangan menggunakan logika kita. Dengan logika kita, yo memang cek suwene Tuhan itu menolong. Kok ketoke gak ditolong-tolong, kok ketoke Tuhan itu selalu terlambat gitu ya. Kok ketoke Tuhan itu kayak film India lakoni menang carry gitu. Tapi sebenarnya bukan itu. Tapi waktu Tuhan yang berlaku atas hidup kita. Seperti seorang anak kecil yang menanam biji mangga di halaman. Dan ini pun saya juga pernah mengalami, jadi bukan hanya sekedar cerita. Ketika saya tanam biji mangga gitu ya, tak delok besok kok urung cukul ya, kok belum tumbuh ya. Padahal ilmunya itu kalau tanam ini biji-bijian ini tumbuhan ini harus dapat air, dapat pupuk. Ya tak siram, tak kasih pupuk gitu ya. Tak siram, tak kasih pupuk, tapi kok nggak tumbuh-tumbuh, berhari-hari nggak tumbuh-tumbuh. Sampai kadang-kadang itu sebagai seorang anak saya juga merasa menyerah. Aduh, wes gagal lagi, paling juga nggak tumbuh gitu. Nah, ketika hampir menyerah dan suatu hari ternyata tunas itu muncul. Dan kenapa ketika saya tanam mangga itu kok nggak cepet-cepet tumbuh gitu ya? Nah karena saya tanam mangga itu dari biji yang habis saya makan mangganya itu langsung saya tanam. Memang itu tumbuhnya lebih lama gitu. Tumbuh tunasnya itu lebih lama dan bertahun-tahun kemudian baru si tunas si mangga ini bisa berbuah. Nggak bisa langsung berbuah, ada prosesnya. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, begitu juga dengan kebenaran firman Tuhan ini. Kadang kita menunggu lama pada janjinya, tapi yang jelas bahwa janjinya itu pasti bertumbuh dan berbuah pada waktunya. Kalau memang belum waktunya tumbuh, yo kita paksa seperti apapun, kita pupuk seperti apapun, gak akan tumbuh. Apa yang harus kita lakukan? Yo sing sabar lan mantep derek Gusti Yesus. Sing sabar lan mantep tekan pungkasane. Sabar menunggu. Kita ingat, kesabaran kita itu bukanlah sebuah kesabaran yang sia-sia, bukanlah kesabaran yang gak ada artinya. Karena apa? Karena Tuhan pasti menepati janjinya. Jadi Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kalau Tuhan sudah berfirman, jangan lagi ragu. Firman-Nya itu bukan sekedar kata, tapi janji yang hidup. Kalau janjinya Agus Sugiarta itu ya janji tinggal janji. Soalnya apa? Menungso, podo, saya manusia biasa yang hidup di dalam darah dan daging. Tapi kalau janjinya Gusti Yesus, janjinya Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita junjung tinggi, yang kita puji-puji, itu janji itu bukan sekedar janji, bukan sekedar kata, tapi janji yang hidup. Dan janji itu pasti akan ditepati oleh Tuhan.
Kalau hari ini, mungkin sepanjang tahun 2025 ini Bapak Ibu sudah mendapatkan janji Tuhan. Mungkin saat malam tahun baru kita ambil ayat-ayat firman Tuhan, kita mendapatkan janji Tuhan. Mungkin janji itu berbicara tentang berkat di awal tahun, dapatkan firman itu, tapi sampai bulan Desember ini kita merasa, loh Tuhan, mana janjimu? Kok belum ditepati? Bapak Ibu, ayo, kalau toh memang sampai hari ini, sampai hampir di penghujung tahun ini janji itu belum ditepati, ingat tema kebenaran firman Tuhan beberapa bulan yang lalu. Jangan mengeluh. Jangan mengeluh. Ojo ngeluh terus. Nek ngeluh terus lama-lama jadi ngeluh, pusing. Kebanyakan mengeluh, ngerundel. Tapi peganglah firman itu. Kalau Bapak Ibu mendapatkan janji firman tentang pemulihan, pegang firman itu, bahwa Anda pasti akan dipulihkan oleh Tuhan tepat pada waktunya. Kalau tentang pengampunan, pegang janji firman itu. Tentang berkat, aminkan. Sekalipun bukti berkatnya durung ketok, aminkan. Ya, kalau bukti berkat durung ketok, aminkan saja. Apalagi bulan Desember ini, wah, dapat berkat banyak. Siapa tahu di ibadah Natal kita dapat door prize, ya, ada yang dapat janji-janji berkat Tuhan. Bapak Ibu, pernah di Natal tahun berapa saya lupa. Pagi-pagi saya mau setrika baju untuk Natal. Waduh, lah kok setrikaku gak panas, wis tancepno. Rupa-rupanya sudah rusak. Ya sudahlah, berangkat saja dengan baju andalan. Nah, baju andalan saya apa Bapak Ibu saat darurat seperti itu? Batik sing gak di setrika tinggal. Nah, selesai, berangkatlah saya Natalan. Dan ternyata hari itu saya mendapatkan doorprize setrika gitu ya. Jadi kalau tahun ini semoga saya mendapatkan doorprize mobil. Mbuh sapa sing ngenai doorprize. Ya kalau Bapak Ibu mau ngasih doorprize juga nggak apa-apa kok sama saya, sekalipun bukan Natalan. Nah, maksudnya bukan itu Bapak kasih Tuhan. Pegang janji Tuhan. Ketika ada janji berkat itu, aminkan. Sekali lagi, sekalipun fakta di depan mata kita ternyata ndelok rekening, ya Tuhanku, ya Allahku, Engkau begitu dahsyat. Ternyata PIN ATM ku ada 6 angka, tapi saldoku kok cuman 3 angka. Ya tetaplah mengucap syukur. Pasti janji berkat itu janji itu diberkati oleh Tuhan. Karena apa? Karena Dia yang berjanji adalah Allah yang setia untuk menepatinya. Dan bagian yang ketiga, Bapak kasih Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan pagi hari ini, kita melihat bahwa Tuhan memanggil kita untuk taat dan berani. Tuhan memanggil kita untuk taat dan berani. Tuhan memanggil kita bukan untuk jadi orang pembelot. Tuhan memanggil kita bukan untuk jadi orang pembangkang, tapi Tuhan memanggil kita untuk menjadi orang yang taat dan berani. Taat itu apa sih? T-A-A-T. Mau dibaca dari belakang ataupun depan tetap sama. T-A-A-T. Artinya apa? T, tidak. A, ada. A lagi apa? Alasan. T belakang apa? Titik. Jadi taat itu nggak ono alasan. Orang kakean alasan. Nah itulah orang taat. Tidak ada taat, tidak ada alasan. Titik. 2 Raja-Raja 9 ayat 1 sampai dengan ayat ke-6. Elisa menyuruh seorang nabi muda pergi ke medan perang dan mengurapi Yehu diam-diam. Tugas itu penuh resiko, berisiko. Dia bisa dianggap sebagai pengkhianat, tapi sang nabi itu taat, dan Yehu pun taat ketika Tuhan memanggilnya. Bapak Ibu, kalau Tuhan menyuruh kita melangkah dengan iman, kadang rasanya seperti disuruh melangkah di jalan berkabut. Kadang kalau Tuhan menyuruh kita melangkah dengan iman, kadang rasanya kita itu disuruh melangkah di jalan berkabut. Pengalaman tentang hal ini enggak sekali 2 kali Tuhan menyuruh saya melangkah dengan iman.
Coba bayangkan Bapak Ibu punya seorang anak kecil yang masih butuh susu, delok duit. Ya Tuhan, ya Allahku, kenapa ini angkanya cuma ada angka 1 dan nolnya ada 5 kali 1.000 di awal bulan. Kira-kira cukup nggak untuk 1 bulan? Nggak cukup. Harga susu aja berapa? Pas istri saya nunjukin ngomong seperti itu, dia ngomong, ini gimana? Ini tinggal segini. Pertanyaan yang saya ajukan cukup sederhana. Pernah nggak kita mengalami hal ini? Dan istriku jawab apa? Sering. Terus gimana? Tuhan pelihara kita enggak? Iya, sampai akhir bulan bisa pelihara. Yuk! Jangan takut, melangkah dengan iman. Tapi di sini waduh, lah Tuhan, engkau le anakku gak ngombe susu ya apa? Aku gak mangan gak masalah. Saya kuat, ngombe banyu tok kuat. Kenapa? Itu pernah saya alami gitu. Gak ada uang, cuman minum. Saya pun alami itu, saya lakukan. Saya masih mampu lah. Tapi nih anakku gak ngombe susu, isok nangis. Saat itu karena memang anak saya masih membutuhkan susu. Karena sekarang kan sudah besar-besar nggak mau susu, nggak masalah. Susu nggak butuh tapi pampers yang butuh. Jadi podo ae. Nah saat itu secara manusia rasanya Tuhan itu kayak menyuruh saya melangkah di jalan yang berkabut. Yang bayangkan ketika Bapak Ibu naik gunung ada jalan berkabut. Kita tahu bahwa jalanan itu licin dan di balik kabut itu ada jurang. Kira-kira wani nggak melangkah? Kalaupun berani saya jamin sikile gerdel-gerdel gini. Kok gerdel-gerdel apa? Gemeteran gitu ya. Gemeteran. Kenapa? Takut masuk di jurang. Lah saya seperti itulah ketika kita melangkah dengan iman. Ada rasa takut, ada rasa gentar. Seperti kita melangkah di jalan berkabut. Kita tidak bisa melihat ujungnya ada di mana. Tapi apa? Tapi yang dibilang Tuhan, langkahlah aku di depanmu. Kok enak Tuhan ngomong langkahlah aku di depanmu. Tapi dengan mata kita nggak bisa melihat Tuhan ada di mana. Ujungnya ada di mana kita nggak tahu. Di depan ada jurang apa enggak kita nggak tahu. Tapi Tuhan minta kita untuk melangkah. Dan Tuhan ada di depan kita. Bapak Ibu kasih Tuhan, Yehu tidak tahu apa yang akan terjadi. Tapi dia percaya pada panggilan Tuhan. Hasilnya Tuhan pakai dia untuk menegakkan keadilan dan menggenapi firman-Nya. Bapak Ibu kasih Tuhan, sekali lagi sampai di penghujung tahun ini saya mau katakan, taatlah sekalipun belum jelas hasilnya, taatlah sekalipun belum kelihatan hasilnya. Kadang Tuhan itu hanya menyingkap 1 langkah. Mata kita terbatas hanya melihat 1 langkah di depan kita yang kelihatan. Tapi di depan lagi kita sudah gak bisa melihatnya. Tapi yang jelas ketika Tuhan menyingkap 1 langkah, tapi dari langkah kecil itu Ia akan menyingkapkan, Dia akan menyiapkan sebuah perubahan besar. Ketika kita gak melangkah, maka kita gak akan pernah melihat apa yang ada di balik kabut itu. Kenapa? Karena cuma kita diam di tempat saja. Bapak Ibu kasih Tuhan, pada pagi hari ini mari kita renungkan, apakah kita sedang menunggu keadilan Tuhan? Jika hal itu benar, kita sedang menunggu keadilan Tuhan, ingat, jangan menyerah sebab Ia sedang menyiapkan waktunya. Jangan pernah mengukur waktunya Tuhan dengan waktu kita. Apakah kita sedang meragukan janji Tuhan? Kita mulai ragu-ragu. Janji Tuhan, firman Tuhan kita dapatkan di awal tahun, tapi sampai akhir tahun kita belum melihat apa-apa. Jangan pernah ragu Bapak kasih Tuhan. Pegang kembali firman-Nya, karena Ia adalah Allah yang setia. Dia adalah Allah yang setia. Apakah Tuhan sedang memanggil kita untuk bertindak benar di tengah situasi yang sulit? Jangan tunda. Karena ketaatan kita hari ini bisa menjadi jalan penggenapan rencana Tuhan.
Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, Tuhan kita bukan hanya Allah yang berfirman, tapi juga Allah yang menggenapi firman-Nya. Dan firman-Nya itu tidak pernah kosong, keadilan-Nya tidak pernah gagal, dan panggilan-Nya tidak pernah sia-sia. Saudaraku dikasih Tuhan, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, firman Tuhan mungkin belum terlihat pasti digenapi. Belum terlihat, tapi ingat bahwa firman-Nya itu pasti digenapi. Keadilan Tuhan mungkin tertunda, tapi ingat bahwa Tuhan tidak pernah gagal. Sekali lagi, keadilan Tuhan mungkin tertunda, tapi tidak pernah gagal. Firman Tuhan mungkin belum terlihat, tapi pasti digenapi. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Tuhan Yesus, pada pagi ini kami datang dengan hati yang penuh syukur Tuhan. Engkau adalah Allah yang adil, Allah yang menegakkan kebenaran, yang setia kepada janji-Mu. Bila hari-hari ini Tuhan kami terasa tidak adil, ajarlah kami percaya bahwa Engkau sedang bekerja Tuhan dalam kehidupan kami. Bila kami menanti jawaban doa, kuatkan kami untuk tetap berpegang pada firman-Mu ya Tuhan. Dan bila Engkau memanggil kami untuk bertindak benar, beri kami keberanian untuk taat. Terima kasih ya Allahku, terima kasih Bapa. Terima kasih ya Yesus buat kebenaran firman-Mu yang datang bagi kami pada pagi hari ini Tuhan. Sungguh kami bersyukur untuk firman-Mu ini ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus, sebelum kami mengakhiri doa pagi kami pada pagi hari ini, Tuhan, kami tidak pernah berhenti bersyafaat untuk bangsa dan negara kami tercinta Indonesia. Kami gak pernah berhenti untuk terus berdoa untuk kota kami tercinta Surabaya Tuhan. Kami tidak pernah berhenti berdoa untuk gereja kami tercinta GSC Ebenezer beserta dengan satelit-satelitnya yang ada Tuhan. Kami gak pernah berhenti berdoa Tuhan. Kami terus berdoa dan berdoa Tuhan. Dan kami percaya Tuhan bahwa setiap doa-doa kami Tuhan mendengar dan Tuhan pasti menjawabnya. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini hamba juga secara khusus terus berdoa bagi setiap umat-umat-Mu Tuhan yang sedang menanti-nantikan keadilan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan terus akan memberikan kekuatan bagi setiap umat-Mu Tuhan, supaya mereka tetap setia untuk menanti janji-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, pada hari ini Tuhan kami terus berdoa untuk mereka yang diperlakukan tidak adil Tuhan. Ajarlah, berikan kekuatan pada mereka supaya mereka tetap percaya bahwa Engkau sedang bekerja dalam kehidupan mereka. Dan bila mereka Tuhan menantikan jawaban doa, berikan kekuatan buat kami semua, buat mereka semua Tuhan, untuk terus berpegang pada firman-Mu Tuhan. Terima kasih ya Allahku, terima kasih ya Bapa. Terima kasih Yesus. Pada pagi hari ini Tuhan, sekali lagi kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami menyerahkan apa yang akan kami kerjakan. Kami menyerahkan apa yang akan kami lakukan sepanjang hari ini dalam tangan kuasa-Mu. Kami percaya Tuhan bahwa apapun yang akan kami kerjakan, apapun yang akan kami lakukan, Tuhan akan buat berhasil. Setiap langkah kami, di situ ada berkat dan penyertaan Tuhan atas hidup kami. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Allahku. Inilah doa-doa kami Tuhan. Kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu. Dan kami percaya Tuhan bahwa Engkau mendengar setiap doa-doa kami, dan Engkau pasti akan menjawab setiap doa-doa kami Tuhan. Terus berikanlah kekuatan buat kami untuk percaya kepada firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, mari kita mengangkat tangan kita di hadapan Tuhan untuk menerima berkat Tuhan. Terimalah berkat damai sejahtera sukacita dari Allah Bapa, dari Tuhan Yesus Kristus, dan dari persekutuan Roh Kudus
yang akan menyertai kita sekalian mulai pagi hari ini sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita. Yang percaya terima berkat, mari sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.